Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok yang akan membahas mengenai Park ya, yang dimana ini tuh adalah parkir navigasi pintar. Nah, parkir navigasi pintar ini kami buat untuk memenuhi tugas besar interaksi manusia dan juga komputer. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Muhammad Ibadur Rahman, lalu juga ada rekan saya, silakan. Perkenalkan nama saya M. Paisal Ramadan. Dan saya Pascal Firdaus Indrawan. Oke, selanjutnya ya, kita akan ngebahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya. Boleh dilanjut. Nah, jadi apa sih yang ingin kita buat gitu kan ya? Nah, kami ingin membuat Parkes itu adalah sebuah sistem navigasi parkir pintar yang dirancang gitu untuk mall besar. Jadi sistem ini tuh membantu pengguna menemukan tempat parkir kosong dengan cepat dan efisien di area parkir mall yang sering kali padat gitu kan ya. Nah, Parkes ini menggunakan teknologi sensor untuk mendeteksi ketersediaan ruang parkir secara real time dan memberikan navigasi melalui aplikasi mobile atau layar digital di lokasi parkir mall. Nah, lalu yang kedua, apa asumsi Anda gitu kan ya, apa gitu asumsi kita mengenai parkir ini. Nah, jadi area parkir mall akan dilengkapi dengan sensor IoT untuk mendeteksi ketersediaan ruang parkir secara akurat. Nah, selanjutnya ada pengguna memiliki akses ke aplikasi mobile Parkis atau dapat melihat layar digital yang terpasang di area mall. Nah, juga sistem ini terhubung ke jaringan internet yang stabil untuk memperbaharui informasi secara real time. Lalu juga mall ini memiliki infrastruktur dasar seperti sumber daya listrik dan jaringan untuk mendukung teknologi sensor dan sistem navigasi. Nah, selanjutnya pengguna mall cenderung mencari solusi parkir yang hemat waktu dan juga nyaman, terutama saat mall sedang ramai gitu kan. Boleh dilanjut? Nah, akankah ia mencapai apa yang Anda harapkan? Ya, jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, parkir di area parkir mall diharapkan dapat yang pertama, ada mengurangi waktu yang diperlukan pengguna untuk mencari tempat parkir kosong, terutama pada saat jam sibuk mall. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi pengguna ruang parkir mall. Dan yang ketiga, ada memberikan pengalaman parkir yang lebih nyaman dan mengurangi frustasi pengguna. Yang keempat, ada membantu pengelola mall dengan data real time untuk optimalisasi manajemen parkir dan perencanaan kapasitas. Jadi, itu ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saya itu untuk 6 pertanyaan dari tugas sebelumnya. Untuk yang pertanyaan pertama, apakah ada masalah dengan produk yang ada? Ya, masalah utama dalam sistem parkir mall yang ada adalah kurang efisien dalam menemukan tempat parkir kosong, terutama pada saat mall ramai. Lalu yang kedua, masalah ini terjadi karena apa? Yang pertama itu karena minimnya informasi real time tentang ruang parkir kosong. Lalu yang kedua, pengguna sering harus berputar-putar mencari tempat parkir yang menyebabkan kemacetan di dalam area parkir. Lalu yang ketiga, menurut Anda, mengapa ide-ide yang Anda usulkan ini mungkin akan berguna? Oke, yang pertama itu memberikan informasi real time tentang ketersediaan ruang parkir di mall. Yang kedua, menghemat waktu pengguna dalam mencari tempat parkir. Yang ketiga, mengurangi kepadatan lalu lintas di area parkir mall. Yang keempat, meningkatkan pengalaman parkir pengguna dengan navigasi yang intuitif dan efisien. Oke, selanjutnya. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana Anda melihat orang menggunakannya dengan cara mereka saat ini untuk melakukan sesuatu? Oke, untuk saat ini pengguna mall sering harus mencari tempat parkir secara manual atau bergantung pada petugas parkir. Dengan Parkis, mereka dapat menggunakan aplikasi digital untuk mengetahui lokasi ruang parkir yang kosong sebelum memasuki area parkir mall, membuat proses lebih cepat dan lebih efisien. Yang kelima, bagaimana itu akan mendukung orang dalam aktivitas mereka? Yang pertama, memberikan panduan navigasi langsung ke ruang parkir kosong di mall. Yang kedua, mengurangi waktu pencarian dan frustasi pengguna. Dan yang ketiga, memastikan pengguna memiliki pengalaman parkir yang lebih nyaman di mall. Dan pertanyaan terakhir,
apakah itu benar-benar membantu mereka? Ya, tentu saja. Parkir akan sangat membantu dengan mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi di area parkir mall, seperti waktu pencarian yang lama dan penggunaan ruang parkir yang tidak efisien. Dengan implementasi yang tepat, sistem ini akan memberikan dampak nyata bagi pengguna mall dan pengelola parkir baru. Baik, selanjutnya silakan. Eh, mungkin ini konseptual aplikasi atau aplikasi yang akan kita bangun gitu. Konseptual tuh mau bagaimana gitu kan kita tuh mengkonsep yang pertama tuh ada tujuan utamanya gitu. Nah si tujuan utama ini tuh yang pastinya tuh membantu pengguna mall itu atau customer yang akan berbelanja di mall itu menemukan tempat parkir kosong gitu secara cepat dan efisien ketika melalui aplikasi yang akan kita buat gitu. Terus yang kedua, kita tuh meningkatkan pengalaman parkir pengguna dengan sistem navigasi yang real time gitu. Misalnya kita melihat aplikasinya tuh, melihat tempat parkirnya ada yang kosong atau tidak tuh secara real time gitu. Misalnya kita ada yang kosong nih tempatnya satu, ketika kita ingin menuju ke tempat situ, tiba-tiba ada yang sudah menempati. Nah itu tuh, datanya sudah real time gitu. Yang ketiga tuh mendukung pengelola mall dalam manajemen parkir berbasis data gitu. Jadi mempermudah yang pengguna mempermudah yang ngelola mall gitu, kayak nggak usah pakai lagi tukang parkir gitu, biar efisien aja gitu, biar lebih efisien. Nah, yang kedua tuh ada komponen utama gitu dalam aplikasi ini tuh, yang paling penting ini tuh yang paling penting. Yang pertama tuh ada si aplikasi mobile-nya, yang kedua tuh ada sistem sensornya yang sudah dijelaskan di asumsi sebelumnya gitu, di tempat parkirnya gitu. Yang ketiga tuh ada dashboard pengelola dalam aplikasinya gitu. Nah, yang ketiga ini interaksinya gitu, eee, diinteraksi oleh komponen utamanya gitu. Bagaimana gitu. Nah, yang pertama tuh ada pengguna mall dan petugas mall itu yang akan berinteraksi dengan komponen utamanya. Yang keempat tuh ini fitur utama gitu, si aplikasi yang akan kita buat. Nah, yang pertama tuh yang tadi dijelasin di dalam tujuan utamanya tuh, navigasinya tuh sudah real time. Misalnya kita udah milih tempat, terus kita akan ditujukan gitu, kayak jalannya gitu, menuju ke tempat parkir yang kosong gitu. Yang kedua tuh, notifikasi ruang parkirnya gitu, bahwa misalnya kita baru masuk nih, kita tuh ada gitu notifikasi parkiran terdekatnya tuh di mana, kita tinggal klik saja gitu. Terus yang ketiga ada pencarian lokasi kendaraan. Misalnya ketika kita sudah parkir di tempatnya, nah kita bisa mencari kendaraan pada saat kita masih di dalam mall gitu. Nah ini mungkin job desk-nya yang akan kita bagi-bagi gitu ke tiap anggota kelompok. Yang di sini tuh mungkin, untuk saya tuh berarti, tadi tuh berarti ngeriset kebutuhan pengguna gitu. Yang ini tuh udah dilakukan gitu. Terus yang kedua tuh ada nanti saya akan melakukan alur kerja sistem, terus, saya akan mendesain wireframe awalnya itu bagaimana agar bisa diimplementation gitu. Kayak udah jadi si konsep aplikasinya gitu. Udah ada gambar nyatanya lah gitu. Terus yang keempat tuh kita melakukan usability testing, yang kelima tuh, penyusunan laporan gitu, laporan awal gitu kalau saya. Mungkin kalau teman saya Pascal, dia akan identifikasi masalah utamanya apa, terus dia membuat diagramnya gitu, diagram apa yang saya buat alur kerjanya gitu, dia yang bikin diagramnya gitu. Terus dia yang mengimplementasikan visualnya gitu, yang awalnya tuh udah dibuatkan oleh saya, wireframe awal tuh kayak gimana, nah dia tinggal mengimplementasikan visual desainnya mau kayak gimana gitu. Terus dia, menganalisis, feedback dari user gitu, pengguna pengguna aplikasi, terus yang terakhirnya ada penyusunan slide presentasinya oleh Pascal itu. Yang terakhir ada Ibadur Rahman, teman saya tuh dia menyusun tujuan dan manfaat gitu dalam kategori analisis masalah. Ya, yang keduanya dia ngedefinisiin fitur utamanya gitu setelah, melewati alur kerja sistem, terus dibuatkan diagram interaksi penggunanya.
dibuatkan iterasi penggunanya. Nah, dia baru membuat fitur utamanya bagaimana gitu. Nah, Ibadur Rahman setelah dalam pembuatan desainnya tuh kan ada wireframe dulu awal oleh saya, terus oleh Pascal. Nah, Ibadur Rahman itu yang bekerja sebagai pembuat prototyping-nya yang agar bisa membuat gambaran gitu, bagaimana interaksi manusia dengan komputer itu bagaimana gitu dalam aplikasi ini. Nah, yang terakhir itu ada perbaikan desainnya berdasarkan user feedback-nya bagaimana, terus Ibadur Rahman itu membuat revisi laporannya dan latihan presentasi. Mungkin segitu saja dari kelompok 5.